saja di pertemuan kita. Kali ini kita akan membahas mengenai karya seni rupa 3 dimensi. Tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa mampu memahami jenis dalam berkarya seni rupa 3 dimensi. Yang kedua, siswa mampu memahami simbol yang terdapat dalam karya seni rupa 3 dimensi. Dan yang ketiga, siswa mampu memahami nilai estetis dalam karya seni rupa 3 dimensi. Oke, lanjut. Berdasarkan dimensinya, karya seni rupa dibagi menjadi 2, yaitu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Oke, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai seni rupa 3 dimensi. Apa sih yang kalian ketahui mengenai karya seni rupa 3 dimensi? Karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang hanya dibatasi, yang tidak hanya karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang tidak hanya dibatasi oleh panjang dan lebar, tetapi dibatasi oleh kedalaman atau memiliki volume. Ya. Jadi karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang mempunyai panjang kali lebar serta tinggi. Penggolongan seperti ini agar kita memahami seberapa jauh cakupan seni rupa yang dapat kita ketahui. Nah, sehingga unsur dari inilah yang menjadi pembeda antara karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Selanjutnya, 3 dimensi terus mengalami perubahan, baik dari sudut pandang, model ruang, pola berkarya, hingga jenisnya. Ciri-cirinya dalam karya seni rupa 3 dimensi mempunyai panjang, lebar, tinggi, menempati ruang, dan bisa dilihat dari segala macam arah. Bahkan kalian bisa memegang langsung karya hasil seninya. Ya. Yang selanjutnya, jenis-jenis karya seni rupa 3 dimensi. Jenis-jenis karya seni rupa 3 dimensi dibagi menjadi 2. Ada seni rupa murni dan seni rupa terapan. Dalam seni rupa murni adalah karya seni bebas dengan fungsi yang lebih berhubungan dengan keindahan fungsi daripada kepuasan matanya saja, dan biasanya hanya digunakan sebagai pajangan. Beda lagi dengan seni rupa terapan. Jikalau seni rupa terapan adalah karya seni yang tidak hanya berfungsi sebagai pameran rumah, tetapi juga berfungsi untuk mengubah kehidupan orang. Ya, jadi seni rupa terapan ini lebih bergantung pada kegunaan daripada keindahannya. Ya, seni rupa murni dan seni rupa terapan, di sini contohnya seni rupa murni itu berupa patung dan seni rupa terapan berupa meja, kursi, dan lemari, itu termasuk dalam seni rupa terapan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh-contoh dari jenis-jenis seni rupa 3 dimensi. Yang pertama ada patung. Patung merupakan benda 3 dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Nah, patung di sini merupakan seni memahat, membentuk suatu objek yang timbul. Seni patung dapat disebut sebagai plastic art, yang artinya mudah dibentuk oleh sesuka hati si pembuat karya tersebut. Jadi ditinjau dari fungsinya, pembuatan seni patung ini dapat dibedakan menjadi 6 bagian. Yang pertama, patung arsitektur. Nah, patung arsitektur ini patung yang dibuat mengikuti konstruksi bangunannya biasanya. Yang selanjutnya patung religi. Patung-patung religi ini yang dibuat sebagai konstruksi suasana beribadah. Ya. Terus yang selanjutnya patung monumen. Patung monumen ini patung yang dibuat untuk memperingati jasa seorang pahlawan atau berupa peristiwa-peristiwa sejarah. Ya.
Selanjutnya, patung kerajinan. Patung kerajinan di sini patung yang dibuat untuk dijual, yang dapat menarik minat para pembelinya. Tentu saja dibuat dengan semenarik mungkin karena di sini harus meningkatkan daya jualnya. Yang selanjutnya ada patung seni. Patung seni di sini patung yang diciptakan untuk dinikmati bentuknya. Ya. Yang selanjutnya patung dekorasi. Patung dekorasi ini patung yang dibuat untuk menghiasi suatu tempat. Nah, itu termasuk ke dalam patung menjadi 6 bagian. Oke, ketika kamu mengunjungi sebuah kota biasanya, misalkan Jakarta, kamu akan menemui patung pancoran. Ya, itu menjadi simbol. Yang selanjutnya, tema-tema yang terdapat dalam proses dalam karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama apa? Jadi setiap manusia memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menjalani hidup ini. Begitu pula pada saat kita membuat sebuah lukisan, karya seni rupa yang akan kita buat, ya. Jadi tema adalah gagasan atau ide atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Jadi memahami tema yang ada pada sebuah karya seni ini berarti kita dapat memahami apa tujuan dari karya kita yang akan kita buat nantinya. Tema-tema di dalam pembuatan karya seni rupa itu antara lain, yang pertama, hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Maksudnya apa? Seni rupa kan merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan gagasan atau ide-ide dari seseorang untuk mengungkapkan citra rasa keindahan manusia, mewujudkannya lewat media ekspresi. Nah, jadi seni rupa yang berhubungan dengan manusia, dengan dirinya ini, di dalam pengungkapannya tersebut kadang seseorang menggunakan dirinya sendiri sebagai objek dari apa yang ingin mereka buat. Seperti pelukis Raden Saleh, Basuki Abdullah Afandi, dia menggunakan dirinya sendiri sebagai objek. Nah, itu yang dimaksud dengan hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Oke, yang selanjutnya ada hubungan antar manusia dengan manusia yang lainnya. Maksudnya apa? Jadi, seorang seniman kadang-kala dalam mengekspresikan citra rasa keindahannya menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti apa? Istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, bahkan saudaranya, temannya pun juga bisa. Jadi antara si pencipta dari karya yang akan dibuat ini ada interaksi antara manusia dengan manusia lainnya. Ya. Yang selanjutnya ada hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Maksudnya, alam sekitar yang sangat menarik bagi para pelukis untuk seperti mengungkapkan citra rasanya, sering dijadikan objek untuk lukisannya. Seperti apa? Contohnya pemandangan gunung, pemandangan laut, sungai, sawah, hutan, perkampungan, perkotaan, bintang, dan masih banyak lagi alam yang dijadikan sebagai objek dalam lukisannya. Nah, di sini ada contohnya. Hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Oke. Yang selanjutnya, hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Ya, seperti tadi contohnya istrinya, anak-anaknya, bisa jadi orang tuanya, teman-temannya, atau bahkan tetangganya. Ya. Yang selanjutnya di sini ada contoh manusia dengan alam sekitarnya. Oke. Yang selanjutnya apa? Hubungan antara manusia dengan benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis. Jadi keunikan dari benda-benda tersebut ada yang berbentuk silindris, kubistis, ataupun yang berbentuk bebas. Nah, jadi bentuk-bentuk tersebut itu seperti dapat dibentuk seperti gelas, cangkir, mangkuk. Nah, itu bisa menjadi objek ya dalam hubungan antara manusia dengan benda. Yang selanjutnya ada hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Maksudnya apa di sini? Manusia dalam kehidupan yang sehari-hari selalu melakukan aktivitas secara terus-menerus.
atau kegiatan dalam rangka memenuhi kehidupan hidupnya. Jadi, aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam itu dapat menjadi sesuatu yang menarik apabila dalam mengambil sudut pandang aktivitasnya dapat disusun sesuai dengan komposisi sudut pandang aktivitas. Dapat disusun sesuai dengan komposisi dan proporsinya yang baik, disertai dengan gelap terang yang tepat. Contohnya, aktivitas manusia seperti kegiatan menari, membajak sawah, berburu, jual beli di pasar, menggembala ternak, dan aktivitas yang lainnya. Dan di sini Miss mengambil contoh tentang berjual beli di pasar. Ya, itu termasuk ke dalam aktivitas yang dilakukan setiap manusia pada kehidupannya sehari-hari. Yang selanjutnya, ada hubungan antara manusia dengan alam khayalannya. Nah, ide atau imajinasi atau khayalan yang sering melintas di pikiran kita, baik secara sadar ataupun saat tidak sadar, ya. Khayalan yang muncul di benak ini biasanya seperti disebut dengan karya seni surrealisme. Jadi karya seni rupa yang dibuat pada dasarnya tidak dapat dijumpai di alam nyata, hanya halusinasi atau khayalannya dirinya saja. Ya. Yang selanjutnya, di sini ada nilai-nilai estetis yang terdapat dalam karya seni rupa 3 dimensi. Seperti apa nilai estetisnya? Nah, dengan demikian nilai estetis pada suatu karya seni dapat dinilai secara objektif dan nilai secara subjektif. Nah, nilai secara bersifat objektif di sini. Nah, jadi nilai estetis dapat dibedakan menjadi 2, nilai objektif dan nilai secara subjektif. Oke, kita pertama akan membahas mengenai nilai secara yang pertama kita akan membahas nilai estetis yang bersifat objektif. Yang bersifat objektif di sini merupakan nilai keindahan dari karya seni rupa yang terdapat pada wujud karya itu sendiri. Jadi, tampak secara kasat mata, nilai estetisnya secara objektif itu terdapat pada komposisi yang baik, perpaduan warna yang serasi, objek karya yang bagus, dan memenuhi unsur-unsur visual suatu karya seni rupa. Nah, yang selanjutnya, nilai estetis bersifat subjektif. Apa maksudnya yang bersifat subjektif di sini? Jadi, nilai-nilai keindahannya terdapat pada orang yang memberikan penilaiannya itu sendiri, ya. Pada dasarnya manusia itu telah dibekali oleh Allah tentang sense of beauty. Jadi, rasa keindahan yang terdapat pada diri setiap manusia itu berbeda-beda, tergantung manusianya itu sendiri. Ya, jadi tetap di sini rasa keindahan antara seorang dengan orang lain itu pasti akan berbeda-beda, tergantung sudut pandang orang itu sendiri. Nah, pada dasarnya apabila ada seseorang yang melihat suatu karya seni rupa, kemudian mengatakan karya tersebut itu tidak indah. Nah, belum tentu orang lain juga mengatakan karya tersebut tidak indah, ya. Jadi bisa jadi orang tersebut akan mengatakan karya itu menjadi lebih indah. Nah, ini yang dipengaruhi, hal ini yang dipengaruhi oleh sense of beauty seseorang dan pengalaman serta ilmu pengetahuan seseorang tentang hasil karya seni rupa. Jadi, mereka tetap memiliki porsinya masing-masing untuk menilai suatu objek karya seni rupa yang ada. Ya. Jadi, dari sudut pandang orang yang berbeda-beda dan berbeda-beda pula nilai-nilai estetis yang mereka kemukakan nantinya. Oke. Yang selanjutnya, kita membahas contoh nilai estetis. Misalnya nih ya, Miss mengambil contoh dari patung Garuda Wisnu Kencana ini yang ada di Bali. Nah, patung Garuda Wisnu Kencana ini nilai estetis pada patung ini yang dibuat. Patung ini dibuat oleh I Nyoman Nuarta. Patung di Garuda Wisnu Kencana tersebut berwujud Dewa Wisnu yang sedang mengendarai burung Garuda. Ya, patung ini tuh dibuat dari 8 Juni 1997.
Wow, kebayang nggak sampai sekarang patung ini baru rampung di tahun 2017 lalu. Nah, jadi dalam agama Hindu, Dewa Wisnu itu merupakan dewa pemelihara. Nah, sehingga dalam penggambaran Dewa Wisnu ini dipilih untuk sebagai objek yang dijadikan objek. Karena apa? Merupakan simbol dari misi penyelamatan lingkungan dan dunia. Ya, jadi dipilihlah Dewa Wisnu karena masyarakat setempat meyakinkan bahwa Dewa Wisnu itu merupakan dewa pemelihara, ya. Oke. Jadi patung ini akan menjadi patung terbesar di dunia karena terbuat dari campuran tembaga dan baja seberat 4.000 ton. Ya, tingginya 75 meter dan lebarnya 60 meter. Nah, jadi kemungkinan patung Dewa Wisnu ini di Garuda Wisnu Kencana menjadi patung terbesar di dunia. Demikianlah pembahasan kita mengenai karya seni rupa 3 dimensi ini. Ya, tadi kita sudah membahas mengenai pengertiannya, terus jenis-jenis apa saja yang ada di karya seni rupa 3 dimensi, tema-tema apa saja yang terdapat dalam karya seni rupa 3 dimensi, dan nilai-nilai estetis yang terdapat dalam karya seni rupa 3 dimensi. Nilai estetis yang akan menilai untuk hasil-hasil karya seni rupa 3 dimensi. Oke, berakhir sudah video pembelajaran kita kali ini. Tapi sebelum Miss akhiri untuk video pembelajaran kita kali ini, Miss sudah memberikan tugas untuk kalian di Google Classroom kalian masing-masing. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Miss berikan di Google Classroom kalian. Ya, waktunya Miss berikan sampai di sesi jam terakhir. Oke, itu saja. Jangan lupa sekali lagi untuk mengerjakan tugas yang sudah Miss berikan di Google Classroom kalian masing-masing. Oke, jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatan dan tetap menaati protokol kesehatan dan tetap social distancing. Akhir kata dari Miss, sampai bertemu kembali di video pembelajaran kita yang selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.